Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB murni karena temuan perbankan. Tito menepis anggapan adanya politisasi. Saya sampaikan, yang bertanya kepada kami bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami sudah cek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan adanya uang yang tidak sesuai dengan profil, tutur Tito saat rapat bersama Komisi 3 DPR Jakarta Rabu 21 September 2022. Tito mengatakan, hasil penelusuran keuangan Lukas diserahkan PPATK ke KPK. Dari situ, perkara dugaan korupsi Lukas mulai ditelisik oleh lembaga anti rasuah. Tito meyakini mekanisme penanganan perkara KPK sangat ketat. Apalagi, pimpinan lembaga anti rasuah memiliki sifat kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Kalau dia, Lukas NMB, dipolitisasi partai tertentu, orang tertentu, enggak juga. Kemarin, KPK 2 minggu lalu kalau tidak salah juga menangkap dan menahan Bupati Mimika yang merupakan kadernya Partai Golkar, koalisinya pemerintah. Atas dasar itu, Tito menegaskan kembali Kemendagri tidak terlibat dalam kasus dugaan rasuah Lukas NMB. Jadi, nggak ada hubungan sama sekali dengan urusan Kemendagri. Kemendagri hanya berusaha menjaga agar situasi politik dan pemerintahnya itu menjadi lebih landai saja. Itu saja, tutur Tito. Ini bagaimana dengan, mohon maaf ini sedikit karena menjawab karena di sesi sebelumnya ditanyakan dan saya anggap penting dijawab, yaitu adanya video dari pengacara Bapak Lukas NMB yang menyampaikan bahwa dia merasa dikriminalisasi, merasa dipolitisasi dan menyebut-nyebut nama saya. Saya sampaikan di sini karena saya tidak ingin doorstop nanti dipotong. Saya khawatirnya di situ, sering udah saya lakukan. Lebih baik saya jawab di forum seperti ini. Ya, kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Dan saya sudah sampaikan, itu murni kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya nggak bisa ikut campur. Saya sampaikan kepada yang kepada yang bertanya pada kami bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami udah ngecek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga adanya uang yang tidak sesuai dengan profil. Dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan, dilaporkan pasti ke PPATK. Dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ. Nah kemudian berproseslah itu. Dan kalau seandainya itu dianggap ada, saya sampaikan kepada kontak personnya beliau, saya kenal baik. Kalau seandainya itu adalah ada peran daripada Kemendagri, peran Kemendagrinya di mana gitu. Yang kedua, KPK itu mereka memiliki mekanisme tersendiri, bukan seperti di Polri, Kejaksaan, di TNI yang satu komando, tapi di situ ada 5 pimpinan kolektif kolegial dan mereka memiliki mekanisme yang standar operating procedure-nya sangat ketat gitu. Salah-salah pimpinan sendiri pun bisa melanggar, bisa kena gitu kan. Dan kami pun dari awal tahun lalu ada dirjen kami yang kena masalah, kami juga nggak bisa berbuat apa-apa, mengikuti proses hukum Dirjen Keuangan Daerah. Kalau dianggap politisasi partai tertentu, orang tertentu, nggak juga. Kemarin KPK 2 minggu lalu, kalau saya tidak salah juga menangkap dan menahan Bupati Mimika yang merupakan kadernya Partai Golkar, koalisinya pemerintah. Jadi ini kami melihat bahwa apa yang dilakukan KPK semata-mata karena masukan dari PPATK, dan masukan PPATK karena adanya sistem perbankan yang alert, yang sudah dijelaskan sangat clear saya kira dalam press release yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan urusan Kemendagri. Ya, Kemendagri hanya berusaha untuk menjaga agar situasi politik dan pemerintahannya
itu menjadi lebih landai. Itu saja. Demikian Bapak Pimpinan, sekian terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.